Hai teman-teman, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review terhadap pemberitaan AS Roma selama seminggu terakhir. Ya sebelumnya ya laga lawan Toulouse memang buruk sekali, kita harus akui, dan saya salah menilai. Nah, hal itu juga tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas Roma dalam transfer di sini sangat aktif menjual, sangat aktif mengambil feedback menjual. Tapi penjualannya itu kebanyakan tidak benar-benar dirasakan secara jelas karena kebanyakannya uang Roma diberikan untuk bayar denda, dan kalian juga udah tahu bahwa AS Roma harus bayar denda hampir 30 juta euro buat kasus dugaan penggelapan uang. Dan Mourinho cukup marah, cukup parah dengan aktivitas ini dan Roma harus membayarnya. Tetapi jika ditilik dari beberapa hal, kenapa klub-klub kecil yang harus membayar denda sedemikian besar, tetapi klub-klub besar itu yang mempunyai sumber daya kepemilikan yang lebih luas itu tidak diberikan pengetatan juga dalam segi skema pembayaran denda. Tapi ya kita harus melupakan seperti itu. Tidak harus fokus dengan baca squad musim depan yang justru cukup mengkhawatirkan. Ada 2 pemain yang cabut. Selainnya kalian udah tahu beberapa pemain udah cabut. Yang paling panas ada 2, Nemanja Matic yang tiba-tiba ke Rennes, dan Ibanez akhirnya terpaksa dijual buat mendapatkan dana segar. Ya, Roma cukup bermasalah dengan sistem keuangan, meskipun dari praktek bagaimana Roma menekan hutang dengan memperbesar modal di 2 musim yang lalu itu cukup memberikan efek sekarang. Ya, keuangan sedikit lebih mudah, tetapi ya kita tidak bisa mengatakan bahwa Roma lebih banyak punya uang. Tapi yang terjadi yaitu faktor-faktor dari luar yang memberikan efek ke Roma sendiri, termasuk kayak sponsorship itu. Sebenarnya saya sepakat dengan pendapatnya marketingnya Roma dan marketingnya Inter, bahwasanya ya yang itu tanggung jawabnya Digital Beat yang harusnya membayar. Tapi Digital Beat berdalih, dan kasus ini masih membuat di sisi Roma rugi karena belum bisa mendapatkan sponsor utama selain Toyota. Kedua adalah yang paling berat adalah keuangan Roma mengakibatkan kurangnya kekuatan Roma dalam segi merekrut pemain. Di saat Inter bisa tukar guling, Inter bisa mendapatkan si pemain kalau nggak salah si Cuadrado, atau Juventus hampir pasti
Juventus bisa menjual Dukan Vlahovic, terus dia bisa mendapatkan banyak uang buat membenahi keuangannya, ataupun dapat Milan kemarin dapat siapa sih? Milan bisa lupa guys. Romelan bisa dapat polisi. Roma hanya mendapatkan 4 pemain. Nah, 4 pemainnya kalau kita asal B1, asal lebih lanjut ya hanya beberapa pemain yang bisa langsung tune in. Itu yang menyebabkan ya dari sisi permainan ya Roma masih banyak PR-nya, bukan hanya menunggu Evan Dika tune in ataupun Christiansen bisa menjadi sayap kanan yang ciamik. Tapi sejumlah PR seperti dia butuh satu gelandang box to box, dan dia harus merekrut Renato Sanchez, tapi sekarang Renato Sanchez dan PSG masih tarik ulur. Dia harus merekrut striker, tetapi asa mendapatkan Morata, asa mendapatkan Gianluca Manca, tetapi Gianluca Manca pindah ke Atlanta, dan di tengah kerumitan seperti itu malah dapatnya hampir pasti dapat Duvan Zapata. Menurutku ya itu bukan zaman. Zapata adalah nama cukup besar di Italia, seperti bagaimana Roma bisa mendapatkan Fabio Silvinko waktu seragam Palermo. Tapi ya itu Roma akan main di Europa League. At least Roma butuh kekuatan besar, mengandalkan Primavera itu butuh waktu, butuh kejelian, butuh pengorbanan, karena nggak semua Primavera itu sesuai dengan keinginan Mourinho, keinginan pelatih Roma. Siapapun pelatihnya memasukkan pemain muda tanpa jam terbang, tanpa keberanian untuk memasukkannya di laga-laga penting. Itu sangat beresiko karena setiap pemain yang muda itu kalau mau dimasukkan, beberapa pelatih pasti akan memikirkan di laga-laga tidak yang sudah pasti menang atau sudah pasti hasilnya sudah pasti, bahkan kalah sudah pasti kadang-kadang lagi. Tetapi kan ya namanya Mourinho ingin kemampuan maksimal, ingin profesionalitas. Dia pengen begitu pemain yang dimasukkan itu langsung tune in, langsung memberikan dampak. Dan 2 orang pemain, hanya 3 orang pemain muda yang mampu memberikan cukup dampak. Dulu pas lawan Sassuolo 2 musim lalu,
atau Spezia, Sassuolo Sassuolo kalau seingatku. Roma Roma ketinggalan dia masukin Christian Eduardo Bove dan Zalpato. Uniknya dua pemain itu mencetak gol berurutan di menit-menit akhir. Akhirnya pemain yang paling praktis bisa bermain mengimbangi nama-nama senior yang mesti pindah klub, yang binaan Roma tapi harus pindah klub dulu baru bisa bertahan. Itu cuma satu pemain yang bisa bertahan, yaitu Zalewski. Hanya dia yang bisa bertahan. Dan dia memang sangat dibutuhkan selama 2 musim terakhir ini. Jadi ya, saya justru mengkhawatirkan sisi Roma yang terlalu mengincar nama besar ya penting, mengincar pemain bagus penting, karena itu ya yang menjadi tolak ukur kekuatan Roma daripada membeli pemain yang tidak kita kenal tiba-tiba kita harus mempolesnya. Roma sudah pengalaman, sudah banyak pemain yang jatuh dan berkembang di Roma. Mulai dari zamannya Spalletti yang bisa menyulap, Rudi Garcia bisa menyulap, Esposito De Francisco sudah bisa menyulap. Sekarang zamannya Mourinho. Di satu sisi Mourinho datang dengan segala pengorbanannya yang diberikan pada Roma. Roma memberikan segala sesuatu yang cukup besar untuk Mourinho, tapi ya di satu sisi kita sadar situasinya tidak mendukung Roma dan Roma berjaya. Di selain sisi taktik itu bukan ranah kita berbicara begitu. Ini berbicara bahwa sebuah nama besar turun dan sulit untuk memberikan jam menunjukkan siapa yang salah di situasi seperti ini. Kalau saya mengatakan saya itu situasi linearnya, situasi eksternalnya selalu membuat Roma dalam segi pembelian pemainnya di 3 musim terakhir. Di musim 3 terakhir Mourinho ini selalu kesulitan membeli pemain. Pas zamannya si Tema dibeli, dia hanya sedikit pemain yang dibeli meskipun dananya besar. Di musim kedua mereka harus mencuci gudangnya. Harus menit-menit terakhir baru bisa beli pemain, baru bisa merekrut pemain. Itu menyebalkan. Di musim ini ya gitu. Situasinya tidak cukup memberikan keuntungan. Dan itu sangat memberatkan. Mungkin segitu dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika suka, silakan like, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Dan terima kasih.